Shalom, horas bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat akhir pekan bagi kita. Hari ini Sabtu 27 Mei 2023, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berterima kasih buat hari ini. Atas kemurahan hati-Mu kami akan menjalaninya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini, kiranya itulah menjadi kekuatan dan landasan kami. Oleh karena itu, terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Injil Matius pasal 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikian firman Tuhan. Berselang setelah kematian Yohanes Pembaptis, tersebar berita mengenai Yesus dan segala perbuatan ajaibnya yang luar biasa. Herodes mengira bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis yang telah dibangkitkan dari kematiannya, dan ia pun ingin menangkap Yesus. Mendengar berita itu, maka menyingkirlah Yesus mengasingkan diri dari Nazaret dengan berperahu ke tempat yang sunyi. Akan tetapi orang banyak mendengar mengenai Yesus, dan mereka mengikuti Dia dengan menyusuri jalan darat tepian danau Galilea. Dan sesampainya Yesus berperahu di tepian danau itu, Ia mendarat dan Ia pun melihat orang banyak yang mengikuti Dia ada di sana. Dia melihat di antara mereka ada beberapa orang yang mengalami sakit penyakit. Ia melihat mereka juga dengan segala kelelahannya telah berjalan menyusuri tepian pantai mengikuti Dia. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Lalu dengan kuasanya Ia menyembuhkan mereka yang sakit di antara orang banyak itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah sama seperti orang banyak yang mengikuti Yesus dan menginginkan kuasanya ada dalam hidup kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita. Dan kita selalu bermohon kepadanya dalam doa-doa kita, dalam pengharapan-pengharapan kita. Sesungguhnya orang banyak itu datang mengikuti Yesus hanya sekedar menginginkan tanda yang dibuat Yesus, agar mereka dapat percaya kepadanya dan dapat mengikutinya terus. Kita juga adalah orang-orang yang mengalami sakit penyakit seperti mereka. Kita juga mengharapkan menginginkan kesembuhan dan pemulihan, atau mungkin ada tanda lain sehingga kita semakin percaya kepadanya. Namun sesungguhnya tidak demikian bagi orang-orang yang telah menerima kuasa kasih Kristus yang telah mati dan bangkit untuk memberikan kehidupan baru. Tidak butuh lagi tanda-tanda, namun iman kita perkuat. Pengharapan kita teguhkan bahwasanya Dia adalah satu-satunya penolong dan juru selamat kita. Hidup yang kita jalani saat ini adalah buah kemurahan hati Tuhan yang hendak kita respon dengan iman dan ketekunan kita dalam kehidupan sehari-hari, menuruti apa yang dikehendakinya dalam hidup kita. Maka renungkanlah betapa besar kasih-Nya yang nyata dalam kerelaannya, menderita dan mati disalibkan untuk kita. Kurang apa lagi bagi kita untuk mensyukuri segala berkat-Nya itu? Dipeliharanya kita hingga saat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Lalu tergerakkah hati kita dalam kerendahan hati untuk mentaati firman dan kehendak-Nya? Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami, menguatkan kami, dan menuntun kami menjalani kehidupan kami hari ini sesuai dengan firman yang telah kami dengar dan renungkan saat ini. Dalam Kristus kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan melindungi kita, dan memelihara hidup kita senantiasa. Shalom, horas di kita.